Terkadang kita berniat untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, kita ingin menolong orang lain, dan setelah kita melakukan pertolongan kepada dia, namun kadangkala hati kita menjadi tidak ikhlas atau kembali mengingat-ingat pertolongan yang telah kita berikan kepada dia, dan terus mengingatnya sampai-sampai hati kita berkeinginan untuk mendapatkan pamrih. Nah, hampir semua manusia seperti itu, termasuk saya secara pribadi. Nah, wahai saudaraku, sebelum kita menolong seseorang, maka lihatlah dulu diri Anda sendiri. Apakah jika Anda setelah menolongnya, maka hati Anda menjadi tenang, atau malah hati Anda menjadi sempit atau menjadi sesak ya. Maksud saya dalam hal ini, jika kita menolong seseorang, kita terlebih dahulu harus melihat diri kita secara pribadi, apakah bentuk pertolongan yang akan kita berikan kepada dia adalah dalam bentuk materi, dalam bentuk bantuan tenaga, pikiran, atau hal-hal yang lain. Nah, jika kalian membantu dia dalam hal materi, pikirkanlah terlebih dahulu keuangan kalian, karena materi itu berhubungan dengan uang ya kawan-kawan. Pikirkanlah dulu apakah dengan menolong dia atau meminjamkan dia uang, keuangan kalian akan stabil, atau malah sebaliknya, yaitu keuangan kalian akan terganggu. Jika dengan meminjamkan uang kepada dia, keuangan kalian akan terganggu, maka saran saya, saudara-saudara, gak usah meminjamkan uang kepada orang tersebut. Nah, yang kedua, jika pertolongannya dalam bentuk fisik atau kita membantunya untuk mengangkat barang dan hal sebagainya, maka pikirkanlah apakah kita mampu. Bisa jadi barang teman kita itu berat, atau mungkin kita tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menolong dia karena kita terkendala dengan tidak bisa mengangkat yang berat apabila dia meminta pertolongan mengangkatkan barang yang dia miliki atau pindah rumah. Jika kita menolong seseorang dan hati kita mengharapkan pamrih, maka itu tandanya kita tidak ikhlas. Nah, yang ketiga, apakah bantuannya dalam bentuk pemikiran atau bantuan dalam hal solusi? Maka dalam hal ini, jika kalian bisa memberikan solusi kepada dia, berikanlah solusi yang terbaik. Jangan asal berikan solusi. Ajaklah dia berdiskusi di empat mata, cari tahu apa masalahnya, berikan dia solusi, dan jika dia menerima solusinya, maka bantulah dia untuk menyelesaikan masalah tersebut agar masalahnya cepat terselesaikan. Dan yang terakhir, jika dia minta bantuan yang arahnya ke arah negatif, maka yang satu ini kalian gak usah ikuti karena itu akan berdampak buruk juga kepada diri Anda. Jadi bantulah teman kalian hanya kepada hal-hal yang positif ya, karena jika kita membantu seseorang dalam hal negatif, kita juga bisa mendapat mudaratnya, atau bisa juga secara hukum kita juga bisa dikenakan hukum. Jadi membantulah sesama teman itu, yang pertama Anda harus ikhlas, Anda harus memikirkan tingkat kemampuan Anda. Yang ketiga, Anda harus memikirkan dampaknya. Tentu itu tidak merugikan Anda dan tidak merugikan orang lain. Yang terakhir, apakah bantuan tersebut benar-benar meringankan bebannya atau tidak. Jika bantuan kalian tidak berarti apa-apa untuk dia, maka Anda gak usah bantu teman Anda, karena secara tidak langsung dia tidak menghargai untuk bantuan Anda kepada dia. Jadi itulah 4 hal yang harus Anda perhatikan sebelum memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Gimana wahai kawan-kawan? Apakah Anda setuju? Jika setuju, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar apa alasannya Anda tidak setuju dengan pendapat saya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya yang telah menyimak video ini sampai selesai. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all. Kepada saudaraku yang non-muslim, sampai berjumpa di next video. Thank you.